Sumarwati dengan NIM 650776327. Pada video praktikum kali ini saya akan merepresentasikan sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Pada kasus yang diberikan, sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan tersebut lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Sedangkan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, sedangkan output adalah jumlah penghasilan yang terdiri dari gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Pertama, saya akan membuat sebuah flowchart. Di sini saya menggunakan website Draw.io. Saya akan menggambarkannya terlebih dahulu, kemudian akan menjelaskannya.
Oke, ini sudah selesai flowchartnya. Di sini saya akan menjelaskan di sini ini simbol oke itu artinya terminal start. Itu artinya algoritmanya akan berjalan di sini. Terus di sini kita akan diminta untuk menginput golongan dan lembur. Misalnya golongan kerja itu golongan A, apa golongan B, apa golongan C. Di sini jika pengguna menginput angka A, jika dia adalah golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika tidak, maka dia termasuk golongan B yang gajinya 6.500.000. Jika tidak juga, maka dia akan termasuk ke golongan C dengan gaji 9.500.000. Jika tidak, maka dia akan kembali ke proses awal karena golongan yang dia input itu tidak valid. Dia akan diminta untuk menginput golongan dan jam lembur ulang. Kemudian jika sudah selesai, maka akan masuk ke perhitungan lembur. Jika pengguna menginput lembur 1 jam, maka lemburnya adalah 30%. Jika tidak, lemburnya 2 jam, 32%. Jika tidak juga, maka dia lembur 3 jam. Hasilnya adalah 34%. Jika tidak juga, lembur 4 jam, 36%. Jika tidak, maka lemburnya lebih dari 5 jam. Hasilnya adalah 38%. Setelah diketahui jam lembur dan golongan kerjanya, maka di sini ada rumus persegi panjang ya, ini namanya proses. Di sini gaji lembur itu sama dengan gaji pokok dikali gaji lembur dikali lembur dibagi 100, karena di sini statusnya masih persen. Setelah itu, setelah diketahui gaji lemburnya, maka hasil di sini ada hasil variabel hasil gaji selama 1 bulan, yaitu sama dengan gaji lembur ditambah dengan gaji pokok. Terakhir di sini ada kotak hasil, outputnya itu di sini. Kemudian jika output itu berhasil dicetak, maka algoritmanya sudah selesai. Di sini ditandai dengan tanda oke lagi, terminalnya selesai. Ini hasilnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat pseudocode di sini. Oke, sekarang saya akan membuat pseudocode dari kasus yang sama, yaitu perhitungan jam lembur dan gaji karyawan. Saya akan membuat pseudocode-nya terlebih dahulu, baru akan menjelaskannya.
Oke, di sini saya sudah membuat shadow code dari kasus perhitungan gaji karyawan. Di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa flowchart yang tadi saya buat itu adalah diagram yang menggambarkan alur dari sebuah proses. Sedangkan pseudocode yang sekarang saya buat itu adalah sama cara merepresentasikan sebuah algoritma, namun kita hanya tinggal menulis saja. Berbeda dengan flowchart yang harus menggunakan simbol-simbol dan petunjuk, namun jika pseudocode itu hanya kita menulis saja agar mudah dipahami oleh manusia dengan bahasa yang lebih sederhana. Jadi di sini pertama sama ya kayak tadi ya, penentuan golongan kerja di sini udah mulai, kemudian input golongan, terus input lembur. Di sini jika golongan A maka gaji pokoknya 5 juta, jika golongan B maka gaji pokoknya adalah 6.500.000, jika golongan C maka gaji pokok 9.500.000. Jika tidak ketiganya, tidak golongan A dan atau B atau C, maka akan ditentukan tulisan bahwa golongan tidak valid. Kemudian pengguna akan otomatis kembali ke proses input golongan dan input lembur tadi. Kemudian selanjutnya ada jam lembur. Jika lembur sama dengan 1, maka lemburnya itu 30% dari gaji pokok. Ini seterusnya ya, sampai jika lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya itu adalah 38% dari gaji pokok. Kemudian selanjutnya adalah perhitungan. Di sini gaji lembur itu rumusnya adalah lembur yang tadi itu lembur dikali dengan gaji pokok dibagi 100. Dibagi 100 karena bentuknya tadi itu masih persen. Kemudian hasil akhirnya itu rumusnya adalah gaji lembur ditambah dengan gaji pokok. Kemudian akhir adalah menampilkan hasilnya, kemudian selesai. Oke, mungkin sampai sini saja video praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.